balik lagi di Marcella Podcast. Ya, bintang tamu kali ini adalah seorang penyanyi ya yang sudah go nasional. Amin. Jadi si abang penyanyi ini baru balik ya dari ibu kota. Langsung saja ini dia si Abang Irawan. Halo. Iya, atau dipanggil apa? Sama. Ira. Ira, kebanyakan Ira sih sebenarnya. Iya, kebanyakan orang manggil Ira ya. Iya, jadi Bang Irawan ini baru balik ya. Dari Jakarta. Kemarin sempat mampir di Kalimantan, habis itu langsung dari Kalimantan. Dia mampir ke Kalimantan, bukan ngeliatin mantan ya. Kalimantan ya. Oh, Kalimantan. Jadi si abang ini ngapain sih ke ibu kota? Mungkin lebih banyak di aktivitas seputaran masih tetap musik dan tetap di dunia vokal pasti. Dunia vokal. Iya, yang belum tahu ini siapa, dia adalah seorang penyanyi ya. Dia putra daerah yang suaranya itu sudah berhasil membawa dia ke ibu kota, dan pastinya dia sudah beberapa kali menjadi backing vokal ya. Backing vokal masih backing vokal masih. dulu. Alhamdulillah. Iya, lama-lama kan di depan, jadi awal-awal di belakang dulu. Selain backing vokal pasti ikut audisi-audisi lah. Ada Idol. pasti audisi itu sebenarnya sih batu loncatan buat koneksi buat orang-orang stasiun TV, paling haruslah dari situ lah. Kecuali emang kita punya kelas private di dalam, karena di MNC itu kan ada kayak kelas vokal, acting, host, modeling, dan di situ banyak sih sebenarnya. Jadi emang harus di vokal aja lah. MNC itu maksudnya apa? Itu manajemen atau apa? Manajemen Manajemen. ada namanya Star Media Nusantara, ada Star Harvest Academy. Nah, Star Harvest itu sebagai sekolah kelas. Kalau Star Media itu udah ngelingkup talent jebolan dari Indonesian Idol, X Factor, Rising Star, semuanya di situ. Jadi itu sebagai batu loncatan. Jadi Batu itu, loncatan. tapi itu sudah ada perkembangan. Jadi si Abang Irawan ini udah berapa lama di ibu kota? 2016. Iya kan? Dari 2016 masuk manajemen MNC mulai kapan? 2020 awal. 2020, 16, 17, 18, 19, 20. Lumayan lama untuk masuk jadi backing vokal doang. Itu lama. Sambil ngerokok. Jadi itu perjuangannya Kak ya. Iya. Yang awalnya cuman nyanyi-nyanyi kasarnya ngamen ya, bukan? Harus ngamen, apapun itu harus ngamen, karena manggung pun tetap jatuhnya ngamen. Tetap kita nggak jauh-jauh dari namanya saweran, tetap nggak jauh dari namanya royalti budget perform. Bahkan kadang pernah saat COVID awal itu hancur parah ya. Sampai ngamen-ngamen di angkringan pinggiran kayak di ingat itu ada di pasar Kebayoran Lama, itu ada satu cafe coffee dan ownernya itu lumayan baik lah untuk musisi. Jadi kita dikasih wadah buat ngamen, bermodalkan kardus dan ya mungkin bisa buat bertahan makan lah. Karena namanya ibu kota, nggak kejam, nggak akan bisa merubah kita. Itu istilahnya apa? Long trip ya kalau di sini. Long trip. Kalau Istilahnya long trip dulu ya. iya, long trip dulu, seharusnya sih long trip dulu. Karena 2015 itu kayaknya ke Papua dulu kayaknya, nggak salah. Jayapura dulu. Jadi nggak langsung ke ibu. Enggak langsung. Mungkin dari segi materi lagu, dari segi mental buat ketemu orang-orang yang berbeda-beda di Jakarta itu kan mungkin kurang. Jadi emang harus kudu wajib long trip lah. Biar ada sedikit landasan pengalaman. Tapi sekarang aman. Aman, Maksudnya kan alhamdulillah. sekarang udah ada manajemen. Jadi nggak harus ngamen, nggak harus
cari untuk bertahan makan? Maksudnya kayak udah dijamin gitu. Ini kamu masuk di manajemen, ini mes buat kamu, terus kerjaan kamu kayak gini. Ada sebenarnya. Cuma Sebenarnya. Untuk nurutin itu sih bisa aja. Tapi kita bakal jadi talent yang benar-benar pure fokus ke situ. Jadi nggak bisa manggung sembarangan, nggak bisa. Sedangkan di Jakarta itu yang mempengaruhi keseharian kita dalam segi ekonomi itu ya dari ngamen-ngamen dan reguler. Ya mungkin itu buat bertahan setiap hari, buat rokok, makan juga. Jadi kalau manajemen itu per bulan ya? Kalau manajemen pasti bulanan. Atau setiap kontrak? Itu kontraknya per bulan, per tahun? Ini sekarang lagi dalam masa kontrak atau? Sebenarnya ini cuti sih. Cuti. Jadi mau nggak mau ya harus pamit, itu harus ngurusin cuti juga. Tapi ya paham aja sih kayaknya manajemen. Emang baru masuk udah bisa cuti? Udah setahun. Oh, udah setahun. Kirain pulang sini udah nggak laku kan? Astagfirullah, amin. Tapi emang parah. Emang udah nggak laku. Maksudnya emang masih laku ya di sana? Laku gimana ya laku. Pertanyaannya yang lebih sopan? Laku nggak laku, alhamdulillah masih besar kemungkinan laku. Masih ada job-job yang masih. Ini kan lagi cuti guys. Masih cuti. Masih cuti. Kalau job buat manggung reguler kan pasti alhamdulillah ada. Dan tempat yang bisa diandalin ada lah. Oh iya. Tapi di sini udah berapa lama? Sekitar 2 minggu, 3 mingguan kayaknya. Udah mau sebulan loh. Sebulan. Emang nggak dicariin sama bosnya atau gimana? Itulah fungsinya cuti. Kalau bos yang lain mungkin ada lah. Saya curiga dia bermasalah guys. enggak. Tapi di sini udah mulai reguleran di sini. Bukan reguler sih sebenarnya, backup. Karena job orang. Karena kan ini sebenarnya ini udah podcast kedua ya, yang kemarin gak tayang. Jadi di podcast pertama dia katanya nggak mau nerima yang namanya reguler, dan kemarin kita udah ngeliat dia udah irawan. Harusnya dihantal ya. Harusnya sebenarnya menutupin diri buat yang itu tadi halnya. Kalau semisalkan ditawarin di situ buat mengganggu rezeki orang lain, maaf nggak bisa. Tapi ini dimintain tolong dan mohon. Jadi mau nggak mau oke lah. Yang minta tolong apa, dari pihak restonya atau kayak vokalisnya? Misalnya aku kan yang jadi vokalis, terus bang saya nggak bisa main, tolong gantiin dong. Bisa dari vokalisnya juga, bisa, ada dari sebenarnya sih dari vokalis juga sih yang paling besar itu dari vokalis. Tapi tempat juga wajib sih sebenarnya. Karena mereka yang bagian publish iklan buat di kafe, malam ini gestarnya siapa kayak gitu. Udah mungkin lah. Jadi saya pikir pulang ke Gorontalo itu kayak mau aji mumpung aja kan lagi tahun baruan, mungkin lagi banyak job di Gorontalo. No, bukan itu. Dan ternyata tidak sesuai keinginan guys. Enggak. Karena kemarin PPKM ya nggak bisa beramai-ramai sampai di tanggal 2 kemarin. Kalau nominal ngapain harus pulang? Karena mungkin di sana lebih maksudnya dalam segi royalti lebih wah lah, apalagi tahun baru kan. Apalagi kemarin dari Kalimantan itu yang mungkin ya aman aja sih kalau masalah ekonomi. Karena tipikal orang yang nggak pernah nuntut masalah royalti, nuntut masalah budget. Tapi biarlah kualitas kita, attitude kita, perform kita, voice kita yang bakal bayar sendiri lah, menghargai sendiri. Susah sebenarnya jelasin. Iya susah ya, harus Sambil ngopi, ngerokok, jaga kaki. kesalahan dulu itu promotor yang tidak tahu diri. Oke, jadi Bang Irawan juga ini
salah satu vokalis band ya, band yang lumayan lama ya, sudah lama ya band. Band legend sih sebenarnya. Band legend. Band legend. Iya, Brilliant Band ya. Brilliant Band. Iya, Brilliant itu terakhir ngeluarin single kapan? 2017. 2017, sekarang sudah 2022. Mereka bakalan bikin single kedua ya. Kedua atau? Kedua. Kedua, soalnya saya juga kurang update ya soal band legend itu. Iya, single kedua ya. Sekarang udah berapa persen? 70% ya, 70 lah. Kalau untuk segi record, belum lagi masalah video klip. Itu urusan Bapak Randy dan Bapak Amit yang terhormat. Oh, iya. Terus bisa diceritain nggak, maksudnya untuk single kedua ini lebih ke apa gitu? Masih sama. Kalau Brilliant ini sebenarnya bandnya jujur, dalam artian kayak mendiang Bung Glenn, semua lagunya itu lagu jujur. Maksudnya lagu yang dialami, dibikin karya. Oh, based on true story. Iya, makanya setiap siapapun yang bakal ngedengerin itu pasti masuk karena lagunya jujur. Tapi ini katanya lagu ini dari ciptaan anu ya, almarhum. Iya sih sebenarnya. Iya, vokalis yang sebelumnya. Dan di recycle lagi itu ya mungkin tetap tumpuannya di anak-anak Brilliant. Nggak bisa kita kembaliin kayak lagunya warna kayak gitu, nggak mungkin. Kita harus tetap kekuatan terbesar ya di anak-anak Brilliantnya sendiri. Jadi mereka lagi menyiapkan single kedua ya, yang Single kedua. Insya Allah tahun ini ya. Amin. rencananya sih bakalan launching tahun ini, tapi ya emang susah ya, sibuk-sibuk ya si kakak-kakak Brilliant ini, sibuk-sibuk. Dan mungkin memang gak bisa outdoor juga kayaknya barusan ya, gak bisa outdoor acara perform atau konser iya. kayak gitu, emang dibatasin kayak. Iya, percuma juga ya kalau Percuma misalnya juga. launching kemarin. Iya, kita tunggu ada ruang aja ya supaya benar-benar sampai ke lagu ini pesannya benar-benar sampai ke listener. Amin, Asik amin. kayak kita. Oke, jadi sekarang sibuk apa Bang? Di sini sudah hampir sebulan. Sibuk nyari-nyari job atau gimana? Masih Atau ada rencana mau buka bisnis di sini? Mungkin lagi sibuk-sibuk cari-cari lapak. bisnis pasti bisnis Bisnis center. bisnis center pastilah, kalau bisnis itu pasti. Karena Gorontalo masih bagus sih sebenarnya buat usaha apapun. Gorontalo ini masih jalan. Kan bagus kan, si abang kan dari Jakarta, bisa sekali bawa dari mana. Orang di sini kan di Gorontalo kan apa-apa mahal, kalau yang dibawa langsung pasti murah kan. Siapa tahu si abang mau jual also buat ciwi-ciwi di sini. Tapi Amin. ada rencana. Amin. Usahanya apa, kuliner atau Fashion kayaknya, fashion. ya. Karena bukan barang busuk. Dan Oh. kapan saja kan bisa disimpan lagi, bisa dikeluarin lagi. Tapi fashion juga bisa seketika mati loh Bang. Tergantung sih, tergantung pasaran, tergantung ngebrand sih. Anak Gorontalo kasih akan yang brand. Aduh. Ini salah satu nih contoh. Berapa kali dusuit? Eh, Kok buka kredit sekali ya? Aduh. Pasti bakal sesuai lah, sesuai. Iya, sesuai. Nggak bisa. Tapi dijamin ori. Mungkin original Vietnam juga ada, original luarnya juga pasti ada. Jadi si abang ini mau bisnis sepatu ya? Iya, Sepatu Nike baru? Nike baru. Nike Biloa. Sekarang dia Nike Jordan. Jadi rencana balik ke ibu kota kapan Bang? Sebenarnya tanggal 15 ini sih tiketnya. Tapi masih bisa di reschedule. Oh, di reschedule. Untuk di reschedule buat apa? Buat Brilliant atau? Pasti buat kalian. Buat Brilliant. Ya, yang nggak mungkin kan video klipnya virtual dong. Iya. Iya, jadi Brilliant pasti. Oke, kita bahas sedikit ya untuk masalah pribadi, keluarga, anak, ibu sehat, bapak. Sehat, alhamdulillah. Pulang sini juga untuk Orang keluarga tua. ya, orang tua. Orang tua pasti. Orang tua. Istri? Istri
skip kayaknya. Istri muda mungkin. Amin, amin. Oh amin. Oh berarti si Bang Irawan ini lagi mencari istri muda ya. Parah. Nantilah, nanti datang sendiri lah. Oke, jadi untuk percintaan kelihatan ya kayaknya mukanya muka-muka gagal dalam percintaan. Bukan gagal, memilih buat menggagalkan. Oh, memilih buat menggagalkan. Semoga Anda paham dengan itu. Memilih buat menggagalkan bukan berarti Gagal. gagal dan nggak mampu dalam segi apapun ini, tapi karena mungkin sekarang kalau orang ngomongin cinta itu it's bullshit. Semua sekarang serba duit dulu, karir, saldo yang lumayan, dan kan nggak mungkin hal zaman sekarang 2002 kita harus mengenalkan kata I love you doang atau apa. Sedangkan kita nggak punya masa depan buat anak orang, dan itu mungkin wajib. Makanya jangan cari anak orang, cari istri orang. Astagfirullah. Ya kan? Amit, amit. Sekarang kan tapi enggak semua lah, enggak semua. Makanya cari perempuan yang enggak memandang dari materi lah. Sebenarnya banyak sih. Kalau bagaimana oloti Abang Irawan Balia skincare tuh. Bukan yang itu. cantik-cantik, putih. Sebenarnya kurus, udah langsing kayak jenuh. bihun. Udah jenuh untuk masalah cantik, physically. Oh, saya pikir udah jenuh dalam masalah percintaan karena emang lagi sibuk dengan kerjaan. Sibuk go Sebenarnya internasional. wajib sih sebenarnya buat penyemangat diri juga. Jadi bukan buat tambah-tambah urusan Bukan begitu ya. tambah-tambah urusan. Tapi kadang kalau benar kata orang itu, orang tua nyari orang yang apa adanya dan tidak materialistik dalam artian mereka menuntut ini itu. Tapi memang benar, maksudnya semakin berkembangnya teknologi dan zaman sekarang yang kita jalani ini, materi bakal jadi number one after God. Setelah Tuhan dan setelah ibadah, tetap kita bakal mencukupi dalam segi artian materi itu wajib. Nggak ada, kalau saya orang ngomong perempuan matre itu berarti laki-laki yang tersinggung untuk hal itu, berarti dia bukan pekerja keras. Serius. Gimmick. Serius. It's a gimmick. Serius. Kasihan. Karena mungkin gua di lingkungan banyak keluarga dan saudara perempuan, jadi mungkin dalam keseharian mereka paham sih. Paham apa namanya skincare, paham apa namanya perawatan dan apa. Ya, fashion pasti paham lah. Sekarang mah beli handphone yang mahal aja. Yang penting filternya oke. Ngapain skincare kalau dengan filter saja kita so cantik. Oke, jadi si Abang Irawan ini emang bekerja keras juga dia, bukan? Harus kerja keras Dia itu. untuk percintaan juga ya. Jadi untuk ciwi-ciwi di bibir sini yang tertarik dengan sugar daddy ya, duda, sugar duda. Jadi udah duda ya bang? Didudakan. Didudain aja. Didudain. Emang serius belum resmi bercerai atau? Kalau itu sebenarnya itu privasi. Oh, Jadi, privasi. tapi kalau mau ditanya Bisa DM. Udah sih. Oh, udah bisa ya. Udah. Iya, jadi istrinya si Abang Irawan juga ini orang yang nggak pusing-pusing amat ya. Santai aja, keren. Mantan istrinya santai, dianya galau. Enggak juga. Dianya galau guys. Enggak galau, lagi memantaskan diri di Tuhan, lagi memantaskan diri di orang tua. Karena mungkin terlalu jauh kayak jalannya. Jadi kayak segala apapun itu tetap harus balik lagi ke rumah.
Oke, tetap cepat pulang ke Tetap rumah. kita sejauh apapun kita jalan tetap bakal balik ke rumah. Jadi pantaskan diri buat kedua orang tua dulu. Oke, jadi si Bang Irawan ini lagi fokus ke Keluarga. karir, keluarga, percintaan juga bukan menutup kemungkinan ya. Enggak nutupin diri, Nggak tapi nutupin diri. lebih banyak, lebih bijak dalam mungkin karena pengaruh ya masa yang kemarin. Jadi mungkin lagi banyak menilai, Oke. banyak penilaian. Oke. Kalau bikin single ada nggak untuk solo? Solo sebenarnya udah ada sebenarnya, single solo itu udah ada. Kemarin juga di X Factor masuk. Oh ya? Tapi sayangnya pas boarding ke Gorontalo baru di menghadap karantina. Oh. Jadi ya udahlah. Jadi kemarin lolos di X Udah Factor. email udah ada, email udah masuk dan saat itu lagi boarding. Lagi Jadi boarding emang ke belum Gorontalo. rezeki, Belum rezeki dan mungkin karena di hati itu niatnya nawaitunya buat ketemu orang tua. Buat ketemu orang tua. Iya, yang saya tanyain tadi itu apa? Siapa nggak ada niat bikin single gitu untuk yang solo kan ngeband udah sama Brilian. Udah. Kalau untuk solois ada nggak? Nggak Buat ada. menyaingi Judika. Jangan. Abang coach terbaik gitu. Abang kuat Abang sekali. coach. Tapi kemarin ketemu sama udah pernah ketemu sama Judika. Collab Abang Judika itu pasti nggak sesering juga sih, tapi emang mungkin Abang Judikanya juga di MNC kan. Oh, jadi ketemu tapi udah biasa aja. Apa euforianya masih kayak aduh ketemu artis kan. Udah biasa aja sekarang ya karena udah mental artis. Awalnya sih, Awalnya aja udik. karena Kampungan. bukan kampungan, karena siklus dan sikon di studio RCTI sama di perform di luar itu pasti beda. Jadi vibe-nya itu beda pasti. Dari segi lighting, sound, dan tim kreatornya yang humble semua juga dan mantap pasti. Jadi nggak nyangka udah ada di stage RCTI Plus. Wow, keren. Jadi Bangga, sedih, terharu kan. Pas paling terharu itu lagi di lokasi makeup artist. yang bikin terharunya kenapa? Nggak nyangka. Nggak Karena- nyangka di make upin sama para make up artis yang Dan- udah biasa make upin artis-artis beneran. Kayak gimana sih ngomongnya? Jadi gini, kita itu lagi di make up fair, lagi di make up, dan di situ make up artis itu nggak hanya 1-2 orang, nggak. Ada sekitaran 10 orang lebih, dan di situ antri untuk semua program acara TV. Oh gitu. Jadi Global TV, MNC TV, RCTI Plus, semuanya circle-nya ngumpul di situ kan. Jadi ada lagi ngantri di belakang kita, Anwar. Di belakang kita. Wah. Oh, jadi- Hostnya dahsyat. Bener-bener harus antri, nggak harus. Benar-benar harus antri. Gue artis profesional, gue harus di depan lu dong, lu harus di belakang gue gitu. Enggak, itu bullshit sebenarnya. Malah Harus antri. mereka itu semakin merasa tinggi, etika dan pembawaan mereka makin rendah. Karena mungkin ya beda sih kalau Tapi ada juga ya beberapa mungkin. ada dalam artian lu gua ya, lu siapa sih kayak gitu, pasti ada. Ada. Tapi sebenarnya itu gimmick, karena di TV itu nggak seru, nggak kocak, nggak bakal laku. Oh gini. Ini sebenarnya karena makanya Lebih banyak haters juga lebih naik. ya, tapi sih kebanyakan talent dan artis-artis di MNC itu rata-rata nggak sombong. Nggak sombong. 100% nggak sombong. Dan saya yang langsung kontak ngomong sama mereka langsung pun mereka kayak welcome, humble, dan lebih peka kayak gitu.
apalagi untuk sama-sama di lingkup MNC. Itu ngomong emang ada yang ingin dibicarakan atau basa-basi doang, gue pengen ngomong sama artis gitu. Gue pengen ngomong sama Anwar gitu, Betran Peto, Enggak sebenarnya. basa-basi doang gitu, ujung-ujungnya minta foto tanda tangan. No, seandainya kayak gitu mungkin di feed Instagram itu pasti semua foto tentang artis lah. Di kampung. Tapi kan nggak mau kayak gitu, biasa aja. Tapi di galeri ada. Kalau di galeri nggak ada. Enggak ada. Sama Mami Dewi Persik pun backingin dia waktu MNC Kilau Raya pun nggak ada foto. Enggak ada foto. Nggak ada Itu foto. kenapa? Emang udah kayak mental artis, aku sesama artis nggak mau minta foto sama artis. Nggak ada space-nya sih sebenarnya. Oh, nggak ada space. Saat dia make up kita ngantri, saat dia udah di backstage kita make up, saat kita udah kerja barengan di stage dia turun kita masih nge-backingin yang lain. Jadi kemungkinan buat foto dan bercanda-bercandaan so dekat, so akrab tuh nggak ada sih. But why Mami Dewi Persik? Kan banyak artis, kenapa kamu harus fokus ke Mami Dewi Persik? Kenapa? Aslinya Mami, cantik sekali ya. Mami itu nama sapaan terdekat sih buat Dewi Persiknya, karena orangnya juga alhamdulillah Baik. orangnya baik banget. Baik banget. Untuk masalah agama juga perfect, Oh ya. agama perfect. Dan mungkin kita kebanyakan orang-orang di luar layar itu, orang-orang yang hanya bisa nonton dari depan layar itu dengan tampilan kayak gitu mereka pikir oh gini-gini lah. Tapi sebenarnya kalau ngobrol masalah agama atau masalah hakikat hidup orang hebat. Wow. Ngaji juga mantap. Enak ya kalau ngobrolin soal artis-artis tentang kehidupan. Pasti karena semua orang dari nol sih. Apalagi Mbak Dewi itu harus dia dari nol. Tahu sih. Cuma privasi dan nggak perlu kita bahas. Enggak usah ekspresi sedih kayak gitu, kayak udah ngilangin keperawanan. Sambil ngerokok. Dewi. Karena hari ini bosnya dari salah satu rokok itu lagi di dalam. Bosnya. Bos Ahmed. Jadi rokoknya harus. Jadi sekarang lagi sibuk-sibuk cari sponsor nih. Bukan nyari sponsor. Iya sih. Iya, nyari sponsor ya. Bukan nyari sponsor. Nyari sponsor saja Uti. Kasih bajalan ini. proposal Jo. Biar Brilian itu mandiri kan bandnya. Jadi kalau ada sponsor nggak ada sponsor ya Bismillah gitu. Iya. Takutnya kebanyakan sponsor dan saat hari itu tiba dan mungkin banyak omongan lagi. Karena saya profesionalnya kita di daerah itu beda sama yang di Jawa. Jadi apapun yang mereka kasih buat di Jawa itu ya udah. Ya sekian buat lu mau jadi artis apa booming apa enggak, lu ingat gua enggak apa-apa. Tapi emang sekarang udah ada yang support ya untuk Brilian. Ada beberapa 3 sponsor udah ada sih. Yang pertama mungkin pasti itu Rise Management pasti. Cuts Racing juga ada Reference Studio juga. Kemarin abangnya datang. Dan dengan lain Haju Entertain. Recording. Bukan entertain ya? Iya, itu nama entertain. Nama studionya Haju Home Recording ya. Sambil ngerokok. Iya, kalau Haju Entertain ya kemungkinan kalian masuk di entertainmentnya sih. Oke Bang, untuk ini aja deh, untuk ke depan mungkin selain bisnis ada lagi nggak cita-citanya atau keinginannya atau apa gitu yang pengen? Paling yang belum tercapai ya, maksudnya semua hal, nggak hanya karir. Terserah. Kalau karir Bismillah, insya Allah kalau kita selalu pantaskan diri, minta dan orang tua masih sehat, sering doain kita. Nazar kemarin itu sebenarnya pas idol kemarin itu nazarnya itu buat
ngeberangkatin orang tua haji. Amin. Mama sih, mama. Tapi nggak lolos. Lolos, tapi maksudnya ada lain hal yang harus sebenarnya. Emang nggak berarti belum rezeki ya Belum kalau rezeki. masih ada banyak halangan gitu. Banyak halangan. Dan 2 kali kan ikut 2019 angkatannya Liodra Jiva sama Tiarandini kan. Yang kemarin angkatannya Nuka di 2020. Jadi ya coba lagi. Coba lagi. Coba lagi Untuk dong. yang tahun ini tahun ini kayaknya ada 2022. 2022. Karena sekarang lagi ngegarap X Factor kan. Oh, X Factor juga ikut. Jadi semua ya ikut. Kenapa nggak Harus. ikut kayak Can You Hear apa sih? I Can See Your Voice. Ya, I Can See Sempat You. ikut kan kemarin. Tapi tabrakan sama acara yang sama. Dan di Stasiun TV yang sama. stasiun TV ya beda, Oh, yang tapi beda. satu manajemen. Hmm. Karena MNC Group itu ada MNC TV, Star Harvest TV, ada RCTI, ada Global TV. Dan saat itu lagi di RCTI. Oke, next setelah karir apa lagi kira-kira yang masih belum tercapai? Pasti ibadah, istri. Tetap harus. Tetap ya gatal karena gatal. Bukan Kita gatal. Perempuan tuh bikin gila panganai. Bukan masalah gatal ngana. Kan? Nikah itu ibadah kan. Jadi Nggak mau suka ibadah seumur hidup dan dia kuat. menghambat dan memperkecil kemungkinan buat masih doyan keluar malam. Satu. Lanjut tuh enak-enak. Udah capek. Capek Udah cukup. Jadi pengen nikah juga targetnya Pasti. insya Allah kapan tahun ini juga. Jangan cepet-cepet lah. Mau nikah, mau karir apa kan semuanya adalah rahasia Allah Ta'ala. Tapi pengennya kapan? Tahun ini. Belum ke situ sih sebenarnya. Belum ke situ. Ya udah ngapain dibahas? Nggak penting. Skip. Game. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang lain? Brilian, pasti brilian. Oh iya, brilian. Mudah-mudahan Cepat-cepat ya sebelum si abang balik lagi ke Jakarta. Udah ada konsep videonya kira-kira dibikin kayak gimana video klipnya? Nah, itu tugasnya Bapak Randy dan Bapak Amir yang punya. Jadi saya di Iya, luar itu. katanya model video klipnya Mantri Oro ya. Bisa Menteri Oro. Jangan Terpulih kan? Mantri Oro mahal. Ini ada lagu Terpulih sedangkan DP terpulih belum ada video klip. Semua pasti mau video klip. Ada lagi bang? ngopi kan. Kopi. Ngopi. Oke. Iya, jadi mau endorse apa? Katanya tadi mau endorse ya. Katanya dia mau endorse sepatu, tapi kan kayaknya di kamera nggak cukup. Jadi silakan abang berdiri di atas meja. Enggak kesampaian di ini ya. Iya, jadi iya abang. Nike Jordan. Iya, ini yang saya sih nggak paham soal Nggak usah dibahas. Target dari Nike nanti kena royalti lagi gitu. Iklan, biaya iklan. Oke, jadi emang rencana mau buka bisnis di sini ya untuk Nike ya. Kita tunggu ya untuk terobosan-terobosan barunya. Kita tunggu kabar terbaru juga ya. Kita kan suka update sih Abang Irawan ini kalau lagi reguler di ibu kota sana, dia lagi perform keren juga sih. Sekalipun agak ngeliat sombong. Sombong. Oke, bisa nyanyi sedikit Bang untuk single kedua, bisa ada bocoran lirik-lirik pengalaman kata. Oke. Mike. Sedih sebenarnya lagunya. Nanti galau lagi. Nggak usah dibikin sedih, dibikin ceria aja. Bisa nggak? Refnya aja sih Oke. sebenarnya. Jatuh air mataku, terbayang akan kisah saat bersama. Akankah terulang lagi? Di tempat ini ku temukan dirimu, di kota ini kenangan cinta
kita. Iya. Terima kasih. Merdu sekali ya. Ini sebenarnya nggak tahu kenapa ya, liriknya biasa aja, tapi mungkin pembawaannya yang terlalu melebih-lebihkan. No, itu Enggak. itu Lagunya emang enak. hati. Iya, hati. Jadi nyanyi pakai hati, Iya sih sebenarnya. nggak pakai suara gitu. Suara hati. suara itu penyempurna. Penyempurna. Tapi kalau kata guru terbesar dulu, tapi dia udah balik sih. mantan. Kalau kata Kakak Bungkulen tuh, apa yang kita sampaikan dari hati pasti akan sampai ke hati. Jadi ikhlas dulu ya, jujur. Iya. Oke, kita rasa cukup ya untuk pembicaraan kita dengan si abang ini. Yang kurang paham, yang gak ngerti ini si Marcella undangnya siapa-siapa. Gak penting lah. Yang penting saya puas dulu ngulik mereka semua. Saya pengen tahu tentang kehidupan mereka. Karena Jangan lupa subscribe-nya. subscribe-nya apa? Jangan lupa di-share Emang sebanyak-banyaknya. ada channel YouTube ya abang Enggak, gitu? channel ini. Oh iya. Jangan lupa like kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya tinggal dislike ya. Jangan lupa di-share. Harus. Jangan lupa di-follow juga Instagramnya si abang. Irawan Tilome. Irawan Tilome, putra daerah yang sudah go nasional. Amin, amin. Bentar lagi mau go internasional. Amin. Amin. Jangan lupa politorang. Enggak bakal lupa orang. Jangan lupa Torontal. Hati olongan. Enggak. Oke, akhir kata saya Marcella pamit undur diri dan Irawan Tilome. iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.